juga Vikendi. Dan kita bakal langsung melihat pertempuran 16 tim terbaik di dunia memperebutkan gelar juara dunia. Ini dia Vikendi. Oke, kalau misalkan dari arah flight path-nya nih, BTR, kalau misalkan ke Trevno jauh banget, apakah ada kemungkinan bakalan turun ke Winery Kak? Mungkin Winery memungkinkan sih, atau mereka bakal pindah ke bagian-bagian scrappingan yang sekiranya kosong. Harusnya BTR udah punya plan A, plan B sih. Iya, Plan A-nya harusnya. misalnya ke Trevno, plan B-nya kemana. Tapi kita bakal lihat lah, karena ini pertama kali kita melihat Vikendi dengan arah pesawat yang bisa dibilang menyulitkan lah bagi BTR ya. Oh wow, dan circle-nya juga menyulitkan untuk semua tim. Tapi BTR mulai terpantau ke bagian bawah. Tampaknya benar. Mereka bakal mengambil di daerah-daerah bagian selatan dan scrapping-scrappingan aja. Atau mereka bakal coba menabrak tim ASL dan merebut daerah Ebi. Itu dia, berkaitan banget sama tim ASL, sementara itu Navi juga masih kokoh di tempatnya, nggak ada tim yang bakal nge-contest di awal-awal. Ini kita masih kepo nih sama BTR, dia tadi berdekatan banget sama ASL ya Kak Flo. Betul, mereka cukup berdekatan dan kita bakal lihat mungkin clash di awal permainan antara BTR dan juga ASL. Tapi di lain sisi kita bakal lihat juga dari tim Navi dan kawan-kawan tidak ada yang fight di awal permainan. Bahkan belum ada orang yang knock, itu player yang knock dari awal permainan kali ini. Tapi kita bakal lihat kali ini Matoy bakal langsung spray dengan GT6C-nya menuju ke area PW88 di mana Stops dan juga kawannya lumayan low. Tapi dengan tembakan Iron Sight tanpa scope ini bakal sedikit sulit untuk seorang Matoy menok lawannya yang cukup jauh jaraknya. Oh, dan ini ada prediction ya, yang bakal menangkan di Vikendi itu Navi ada sekitar 22,2% masuk ke dalam prediksinya. Iya, tampaknya better belum masuk ya ke win percentage di Vikendi. Mungkin belum terupdate dengan kemarin, padahal tampilannya BTR kalau bermain di VP itu galak banget. Baru diomongin langsung muncul, bener aja mereka bakal fight kecil-kecilan dengan ASL di jarak medium range. Dengan tembakan seadanya dari kedua tim. Iya, dari kedua tim sama-sama nge-pressure satu sama lain. Sementara itu Luxi masih menggunakan M16 dan juga DBS-nya berusaha untuk memberikan pressure karena tim ASL. Ini mereka cuman paling mengenakan satu sama lain doang, gak sampai nge-end. Karena mereka masih bermain di area sekitaran compound, jadi kalau misalkan knock, masih bisa di revive. Betul, tiba-tiba bakal kayaknya juga ke arah PW88. Korpai dan kawan-kawan sudah mulai mengunci Matoy yang sempat nembakin Stops dan juga Ice. Malah Matoy yang terkunci kali ini dan Korpai tanpa helm, tanpa armor, tanpa tas. Kayaknya hanya bermodalkan senjata dan juga bucket head kali ini ya. Bakal coba fight dengan Matoy yang terkunci di bagian low ground. Itu dia. First aid juga heal yang terbaik di PUBG Mobile juga belum dimiliki. Sementara itu Yuhai posisi jaraknya cukup jauh dari Matoy. Jadi kalau misalnya ada salah satu player yang terpick off dari tim Secret, itu bakal susah banget untuk backup, bakal susah banget untuk di revive. Dan sepertinya PW88 memilih untuk menarik mundur. Sementara itu Liquid lagi mengamankan satu vehicle tapi diganggu oleh seorang Joker. Ada backup yang sangat baik dari Juxi. Bagus banget backup dari seorang Zuxi langsung menemukan lawannya. Sekarang Joker yang perlu dibantu kali ini. Orang baik yang tersakiti Joker kali ini perlu langsung di backup oleh teman-temannya. Itu dia, wow, itu Juxi dia bener-bener baik banget backupnya. Dia berhasil menyelamatkan Liquid yang lagi mainkan satu vehicle tambahan. Sementara itu BTR bakal melanjutkan rotasinya menghindari fight dari ASL. Betul, kita bakal kayaknya dari ASL juga akan sedikit sulit ya nembak dengan tembak-tembakan yang belum memadai untuk jarak menengah ke atas. Tapi dari BTR ini hal yang positif karena mereka tidak ke take down, punya kendaraan dan kali ini juga tahu posisi musuh di mana aja. Iya benar, berarti dapat informasi tambahan. Sementara itu Ryzen juga bakal di follow oleh kedua player lainnya. Kayak bakalan dijemput untuk melanjutkan rotasi. Betul. Kita bakal lihat sementara waktu ini kita dari tim BTR tampaknya langsung rotasi juga menggunakan low ground sebagai cover mereka dengan kendaraan crispy car yang cukup berbahaya tapi dengan cover yang memadai harusnya mereka cukup aman untuk menuju ke bagian atas. Dimana kalau kita perhatikan sekarang di bagian selatan di daerah-daerah Semen Factory dan sekitarnya sudah mulai numpuk tim-tim yang pengen rotasi. Wow, itu rame banget tim-tim dari arah selatan untuk masuk dalam circle. Banyak juga tim yang lebih memilih untuk melakukan rotasi cukup jauh di area pinggir mengambil area utara dari Vikendi. Betul, tapi kita bakal kayak ini juga ya dari tim yang bermain tampaknya belum ada yang di end, baru kenok di awal-awal doang. Dan sisanya selain BTR, ASL dan juga beberapa tim lain seperti TS dan juga PW88 belum terlalu banyak fight terjadi di awal permainan. Itu dia, karena kalau misalkan dari jumlah player dilihat masih ada 64 player masih live, belum ada yang pulang ke arah lobby, tadi cuman ada terjadi trading mungkin satu sama lain. Sementara itu Zeus juga lagi melanjutkan rotasinya untuk mencari compound dan ini ada Zeus IC. Dengan 6.229 total damage, 29 total kills, dan juga longest distance skillnya itu ada 253, hampir 3 kotak kecil ya Kak Flo. Betul, selain IC memang Zeus menjadi satu tim yang perlu diperhatikan juga, perlu diwaspadai juga. Mengingat biasanya nanjak ke performa mereka tuh drastis banget dibanding hari-hari awal.
sekarang Zeus bermain dengan sangat-sangat baik. Dibilang mereka itu agresif banget nggak juga gitu. Dibilang mereka mengunci lawan nggak juga. Tema mereka, positioning mereka itu selalu perfect. Mereka selalu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ketika musuh itu bisa dibilang dalam keadaan nggak prima. Nah, Sehingga mereka itu ketika dia. mukul mereka itu selalu menang fight-nya. Itu bener banget. Dan sering kali juga kita lihat Zeus itu sering menjadi orang ketiga. Dia sering banget nge-steal kill player-player yang dikenokin oleh tim-tim lainnya. Jadi itu makanya total poin dari Zeus makanya bisa dapetin 16 itu karena banyak banget steal kill yang diambil oleh Zeus. Betul, tapi baik lagi sih untuk Zeus mereka perlu meningkatkan performa lagi karena tim-tim lain juga sudah meningkat termasuk FUT. Mereka juga mulai ada performa yang cukup meningkat di hari-hari akhir di mana sekali ini Raw menjadi pemain bintang mereka di beberapa hari ini. Ini dia Navi juga sedang rotasi. Navi yang up and down performanya di mana di game-game awal sempat tusun dan juga merasakan WWCD di game sebelumnya. Kali ini perlu bermain lebih stabil lagi sih kalau mereka pengen kembali meningkatkan peringkat mereka. Oh, seperti Navi bahkan bentrok sama kasih kira Celtic. Ada spray down dari seorang Soulless ke arah depan tapi belum berhasil ngekat rotasi dari Navi. Navi masih mendapatkan lower ground, masih bisa melanjutkan rotasinya dengan aman. Betul, dan kita bakal lihat kayak ini juga dari tim Navi. Selamat dari rotasi mereka bakal menuju langsung ke tempat singgahan mereka untuk sementara waktu ini ya. Karena perpindahan circle cukup drastis dari arah pesawat di bawah, pentale ke atas ini bakal cukup membuat tim-tim numpuk di bagian tengah dan juga di bagian kanan dari map Vikendi menuju ke circle yang berada di kanan atas. Benar, di area sekitaran Cement Factory juga Aerowolf lagi melanjutkan scoutingnya ke arah depan yang berkaitan dengan satu player itu dari tim Zeus kalau nggak salah yang dekatan sama Aerowolf. Sementara itu Potato lagi berusaha membuka vision yang lebih luas lagi, berusaha mengamankan rotasi dari tim Aero sendiri. Betul, Aero sendiri lagi menggunakan kendaraan, coba memperluas vision mereka. Di mana kita bakal lihat dari PW88 akan tabrakan dengan Navi, Old Boy, muterin compound dari PW88 Ice tapi langsung menghindari yang mengetahui bahwa ada resiko yang bakal diterima jika dia menabrak rumah tersebut. Langsung pindah posisi, mungkin pindah compound. Mereka bakal masuk ke depan dan mungkin bertemu dengan seorang Stops yang sudah berada tepat di depan mereka. Stops berada di balik satu bukit dan mungkin akan langsung meng-HBD pergerakan dari Navi yang tidak menjadi bahwa ada seorang Stops. Langsung tembakin juga diincer seorang Magic, tembak terus tapi belum mengenai ataupun belum menumbangkan targetnya. Tapi depan mereka ada Gewi yang siap melanjutkan usaha dari Stops. Oke, dari Matic berusaha untuk healing terlebih dahulu, sementara itu vehicle-nya udah terbakar, udah gak bisa dimanfaatkan lagi. Sementara itu Navi Old Boy berhasil mendapatkan satu player dari PW88. Gewi tertakedown di belakang sana, bahkan susah banget di revive. Lihat split yang dilakukan PW88 begitu jauh, begitu sulit untuk nge-revive seorang Gewi. Sementara itu Stops juga ter-pick off, berarti total 2 player dari PW88 udah ter-take out, ter-knocked out. Dan kita bakalan langsung dan juga tanpa adanya ampun dari seorang Old Boy. Misi ke depan kedua bagi tim Navi dan sekaligus menyelamatkan tim Navi dari begalan di awal permainan. Iya bener banget, sebentar ini Navi dia benar-benar kokoh banget di awal-awal udah dapetin 2 player. 2 kill udah berhasil bisa diamankan oleh tim Navi. Sementara itu PW88 keputusan yang baik, dia memilih untuk lebih milih untuk menghindari fight. Daripada join fight terlalu lama malah jadi resiko nanti PW88 malah satu tim yang pulang ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat kali ini juga dari permainan di awal-awal tampaknya tim-tim sudah mulai meningkatkan agresivitas mereka ya. Mulai berusaha untuk membegal pergerakan tim-tim lain juga. Iya, karena dia mengingat ini tuh hari terakhir Grand Final PMGC dan juga hari terakhir Vikendi dimainkan. Betul, ini terakhir ya berarti ya, Hari bener? terakhir Bener. Vikendi dimainkan. Bolehlah teman-teman kita ketik Iya, goodbye benar. Vikendi ya. Oke, goodbye Vikendi, ada goodbye. hashtagnya. Jangan goodbye, karena banyak kenangan indah di Vikendi. Oh iya. Hashtag terima kasih Vikendi. Oh itu lebih bermakna, Iya. iya benar lebih bermakna. Hashtag terima kasih Vikendi. Boleh teman-teman kita spam ya, hashtag terima kasih Vikendi yuk. Dalam bentuk ucapan terima kasih kita kepada Vikendi yang sudah menemani kita sepanjang 2 tahun lebih ya. Di Iya. kompetitif PUBG Mobile. Itu dia, 2 tahun lebih Vikendi menemani kita di map kompetitif, di turnamen-turnamen kompetitif. Sementara itu kita lanjut lagi kompetitif nih di PMGC Grand Final yang dimana tim Secret lagi berusaha scouting aja ke daerah sekitarannya. Dan tim-tim lain juga sebagian besar udah masuk dalam circle, udah aman. Di daerah utara itu masih kosong, yang berarti arah jalur dari PW88 itu enak banget. Dia di area sekitaran Zabava itu kosong banget, bisa masuk ke dalam circle dengan aman. Iya, dan kita bakal lihat dari tim DA, tim yang masih berusaha memperebutkan puncak dari klasemen sementara. Lagi melakukan rotasi juga, masih lengkap dengan 4 anggota mereka karena baru 2 orang dari tim yang sama dipulangkan ke arah lobby. BTR juga memiliki performa di 2 game pertama yang sangat-sangat baik. Kita doakan bersama juga Yep. BTR dan juga Aero memiliki game 3 yang kembali baik hasilnya.
Itu dia, apalagi ini mantan King of Vikendi. Tapi kemarin King of Vikendi comeback lagi. Dia berhasil menangkan WWCD di Vikendi dan kali ini kita berdoa semoga Indonesia bisa chicken. Karena dari match 1, match 2 itu hampir chicken. Kalau sekarang harus bisa chicken, amin. Semuanya ramaikan di live chat hashtagnya IndoPride. BTR Win Rising Wolf dan juga seorang Jimmy udah mulai kekikis HP-nya terkena spray dari arah Bigetron. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Nova pelan-pelan sudah mulai menyadari bahwa dia terjepit. Kali ini posisinya tidak bisa bergerak dengan bebas juga. Di kiri ada Zeus karena juga ada BTR, dua tim yang lagi on fire. Mereka perlu berhati-hati kalau mereka pengen hidup dan juga bertahan di game kali ini. Zona pertama baru menutup, ini berarti kita bakal melihat tim-tim lain sudah mulai berdempetan dan sudah mulai masuk ke area yang sama. Meskipun kalau kita perhatikan di kiri bawah ya, ada dua tim yang masih menebekan ataupun nahan badan ke arah blue zone kali ini. Zora pindah ke bagian kanan lagi, menyakupi Cosmodrome, bagian jembatan dan juga hingga sampai ke ujung dari Semen Factory. Iya, circle selanjutnya nggak terlalu berbeda dari circle sebelumnya. Sementara itu order ada terdengar tappingan-tappingan ke arah tim Bigetron. Ryzen di sana posisinya ketahuan, tapi ada counter fire ke arah tim order. Betul, jadi order kan dia masih bertahan juga di balik Broken Wall menggunakan TPP Vision dia untuk membuka informasi dan juga memberikan informasi kepada teman-temannya kali ini ya. Dan sementara kita perhatikan juga tim TSJ masih menebihin zona, mereka tim dengan tempo yang cukup lambat. Kali ini mereka tahu bahwa mereka bakal telat sehingga mereka sengaja. Kalau telat banget sekalian. Iya benar, kalau misalkan telat sekalian aja. Berarti kalau ini ada dua pilihan di Vikendi kan, misalkan dia melakukan fast rotation atau melakukan late rotation tapi sekaliannya red itu late banget. Betul. Dan kita saran juga dari tim Alpha 7 mulai terpantau berdekatan dengan tim 4AM. Tim yang patut diwaspadai dan juga diperhitungkan dalam perolehan juara kali ini. Dan baru ngomongin juara, kali ini satu calon juara juga ada BTR yang mulai terpantau. Tim dengan performa yang lagi up banget di hari terakhir. Pas banget nih, waktunya belum telat. Jadi kita doakan bersama tim BTR dan juga tim Aero Wolf ya, bisa memiliki performa yang terbaik dan mendapatkan hasil yang maksimal juga kali ini. Iya, dan di compound seberang dari Bigetron Red Alliance juga ada tim Aero Wolf yang udah masuk ke dalam circle, udah nyaman memberikan compound. Sementara itu dari Zeus juga masih di area semen. Ini semen ramai banget, banyak banget tim-tim yang mengambil daerah sekitaran Semen Factory. Betul, tapi kalau kita perhatikan sekarang juga ya, dari tim BTR mereka juga bermain dengan cukup santai, lebih ke split dan mengumpulkan informasi dan mereka berada tepat di atas tim Zeus. Kalau mereka bisa membegal, menumbangkan tim Zeus, ini bakal jadi satu hal yang positif juga karena Zeus poinnya masih berada di atas BTR dikit. Kalau mereka bisa take down Zeus, itu bakal langsung menghilangkan satu contender juga. Oh iya, kalau misalkan dia bisa nge-take down Zeus, terus ditambah poin BTR dia di Vikendi maksimal, itu bisa banget ngebalikin lagi posisi-posisi klasemen yang di atas. Pelan-pelan lah, mulai meningkat dan satu persatu lawannya dikejar kali ini. Tapi sementara itu kita perlu tahan dulu untuk masalah poin-poinan karena kita masih berada di circle kedua. Masih cukup panjang perjalanannya, masih cukup panjang gamenya kali ini. Sehingga kita bakal lebih fokus ke rotasi dan juga fight kecil di awal permainan kali ini ya. Iya bener banget, di 13 menit pertama itu baru ada sekitar 2 player doang pulang ke arah lobby. Ini kalau kita mengingat Vikendi karena banyak banget compound yang ada. Jadi tim-tim lebih memilih untuk melakukan defensive compound daripada nabrak sana sini. Karena ini mengingat hari terakhir di Grand Final, dia juga Vikendi terakhir, berarti semua tim pengen memberikan hasil yang maksimal. Betul, pastinya karena ini udah PMGC, hari terakhir lagi, nggak mungkin ada tim yang pengen ikut PMGC, cuma buat ikut-ikutan aja. Iya, tapi kalau misalkan mau naik ke Kak Flo sendiri ya, kan ini kan hari terakhir. Mungkin gak sih ada perbedaan tempo permainan misalkan dari tim-tim yang ada, yang di atas dia lebih memilih untuk mengamankan placement dulu, jadi tim-tim yang di bawah tuh lebih step up lagi permainannya. Kalau menurut gua, ketika lu di atas, apa yang lu perlu lakuin adalah main biasa aja. Main biasa ketika aja. ada yang bilang kan, oh kita perlu makin agresif, yang ada mukil. Oh kita mainnya santai aja, kita main aman. Yang ada malah terlalu hati-hati, nggak berani fight. Paling bener gimana caranya? Main biasa aja, toh lu udah di atas gitu, berarti main lu udah bener dong. Oh iya benar. Lu nyampe atas nggak mungkin tiba-tiba nyampe, pasti dengan gameplay lu yang baik gitu. Buat apa lu mengubah hal yang udah baik? Iya benar banget, berarti main sesuai biasanya aja, strategi yang biasa. Itu karena emang strategi yang biasa dipakai juga membuat mereka di atas. Betul. Akhirnya berarti strategi yang nggak salah, berarti udah benar. Dan sementara itu kita lihat ini banyak banget tim-tim yang menumpuk di area sekitaran Semen Factory. Masih aman juga, belum ada yang terjadi bentrok, belum terjadi clash juga dari satu sama lain. Iya, kita penasaran juga dari tim BTR ya. Pelan-pelan mereka juga mulai menyebar, mulai mencari posisi di tengah-tengah circle. Mereka cukup center kali ini, di mana ada beberapa tim sudah melingkari mereka. Ada KP, A1, RRQ, Aero, dan tim-tim lain sudah mulai mengitari mereka. Tapi sementara mereka masih aman banget, tidak menerima tembakan sama sekali. Dan tampaknya TSJ pun sudah mulai mendekati ke arah Castle, lagi memberhentikan kendaraan mereka di bagian Broken Wall dan sedang mengintip ke depan apakah ada yang sudah mengisi high ground atau belum.
Iya, harus di scouting dulu daerah sekitaran bakalan aman gak sih kalau misalkan dilewatin langsung satu tim soalnya dari tim Secret Jin. Jaraknya berdekatan dan jembatan aman bakal langsung dilewatin oleh tim Secret Jin untuk touchdown di compound selanjutnya. Sementara itu dari kelas digital atletik wow. Rada kaget itu ya tiba-tiba. Para kaget, padahal yang lagi disorot adalah tim DA ya. Iya, yang lagi disorot padahal DA, bukan Bigetron atau Aerowolf Zoo. Tapi itulah semangat dari penonton Indonesia kali ini ya. Meskipun BTR ataupun Aerowolf tidak terpantau, dukungannya masih terdengar hingga sekarang ya. Oke, ngomong-ngomong terpantau nih, D2E lagi ngepantau juga nih pergerakan dari Alpha 7. Dia Betul. berusaha untuk mencari celah kira-kira setup apa yang dilakukan oleh masing-masing tim. Alpha 7 juga sama melalui broken wall-nya berusaha untuk membuka vision yang lebih luas ke arah RRQ. Iya, tapi kalau kita penasaran juga dari tim RRQ kali ini pelan-pelan sudah mulai melok dengan Alpha 7, pelan-pelan mulai mengintip dengan TP Vision yang dimiliki oleh seorang D2E kali ini. Sama-sama punya compound, sama-sama besar juga compoundnya, tapi untuk Alpha 7 jumlah rumahnya lebih dikit dibanding RRQ dan mereka punya high ground advantage. Jadi ini kayak plus minusnya, rumahnya nggak banyak tapi high ground. Itu ada plus minusnya sendiri, sementara itu dari RRQ juga berusaha untuk mencari celah, tapi selama mereka masih masuk dalam circle, mereka bakal stay di compound dulu sambil mengamati pergerakan-pergerakan yang terjadi di sekitar. Iya, kita berasal juga dari seorang Swagwin, mulai mengintip ke depan, di mana kita bakal lihat seorang Matic, pelan-pelan mulai mengintip, mulai terpantau, tapi langsung menutup angle kembali. Kembali ini dia meta Vikendi, meta di mana semua orang menjaga compound mereka, tidak banyak bergerak dan menunggu zona yang memaksa mereka untuk bergerak. Iya, agresifnya kalau misalkan persoalan tabrak compound, retake compound itu baru agresif di Vikendi. Tapi untuk sekarang karena dari masing-masing tim udah mendapatkan compoundnya masing-masing, lebih memilih untuk melakukan defensif aja sementara waktu. Iya, sekarang kita bakal lihat kayak ini memang semua tim sedang dalam posisi tempo yang lambat lah kali ini. Tidak terlalu banyak ngebuka vision, tidak terlalu banyak juga coba ke tapping, kita pun men-take down lawan. Karena baik lagi Vikendi, rumahnya banyak banget dan jarak antar rumah tuh jauh. Jadi memang bahayanya itu cuma pas rotasi, pas udah punya rumah tinggal ancang-ancang menjaga tabrakan lawan aja. Itu dia, istilahnya kalau misalkan turun di awal-awal dan juga ternyata A1 satu playernya berhasil bisa di knock out. Tapi masih berada di dalam compound, masih bisa di revive untuk sementara waktu. Itu entah dari ASL atau dari Bigetron tuh Kak. Betul, ya kok kita penasaran juga dari BTR ya, mereka juga kali ini ASL mereka saling menok juga, tapi cuma sebatas tapping-tapping aja, karena lihat tuh, angle-nya ketutup. Oh iya benar. Jadi even mereka ngenok pun gak bakal banyak yang terjadi, kayak ngenok ya udah. Yang ada kalau mereka ngejar, nge-push, mati sama tim-tim yang sudah mengitari sekitarnya. Makanya Vikendi itu susah dimainkan karena gitu. Ketika lu udah masuk ke dalam compound, udah ngelok, lu ngenokin musuh pun gak bisa di-push. Lu keluar yang ada rumah-rumah lain tembak-tembakin rame-rame, jadi makanan tim lain. Jadi ya udah sebatas kenok ya udah lepasin. Iya, makanya cuma di knock doang terus di revive, knock doang di terus revive. Kalau untuk nge-push gitu harus dipikirkan semata mungkin sih. Dan circle selanjutnya udah kembali berpindah, kembali mengarah ke area utara. Semen Factory udah mulai ditinggalkan, berarti tim-tim yang berada di bawah selatan itu bahkan cukup PR untuk masuk dalam circle. Betul, dan kita perhatikan juga circle yang pindah ke bagian utara. Tim PW88 tadi berada di ujung circle, malah sekarang masih berada di circle, masih aman. Malah tim-tim seperti Nova yang perlu pindah posisi kembali. BTR tampaknya cukup center kali ini, tapi masih ngelok dengan tim-tim yang tadi nyangkut juga. Ini udah kayak saling ngelok, malah di kanannya circle, di bawahnya Peskova itu kosong semua. Kosong semua, nggak ada yang nempatin compound satupun di Peskova. Sementara itu inilah compound to compound. Sementara itu KP Frozen udah mulai ke lock posisinya, tapi Soulless juga udah mulai ketahuan harus segera repositioning terlebih dahulu. Tapi ternyata Soulless harus knockdown terlebih dahulu. Betul, kita penasaran juga dari tim DA kali ini dalam posisi knock perlu ngumpet di balik batu sementara untuk melakukan revive. Tapi kendaraannya meledak. Apa yang bakal terjadi dengan tim DA yang kali ini nyangkut di batu. Gak punya kendaraan juga dipantau oleh Gonzo dengan M24-nya. Oke, sementara itu satu player dari Zeus termakan granat yang sangat matang dari tim RRQ. Utility terus-terus ditembakkan dan juga spray down menggunakan M4 di Sarok Earth nih. Berhasil mendapatkan Abeli, bahkan langsung dipush oleh tim RRQ. IC juga harus ke pick up dari sisi kanan. Ada D2E ternyata yang ngelok dari bagian kiri. Sementara itu bakal langsung di-push, dicari player dari Zeus lainnya. Dan akhirnya Zeus gak bisa bertahan lebih lama dan harus terfinish di posisi ke-16. Malah petaka bagi satu tim adalah berkah bagi tim lain kali ini. Kalau kita penasaran tim-tim yang berada di bawahnya Zeus akan mengincar posisi yang mungkin akan ditinggalkan oleh Zeus di bagian atas dari klasmen sementara waktu ini. Pasti tim-tim lain melihat bahwa Zeus pulang ke arah lobby akan semakin semangat dan semakin giat mencari poin agar bisa memaksimalkan game Vikendi kali
kali ini. Bener banget, karena klasemen di atas masih bisa banget ke otak-atik, masih bisa banget. Juara ini masih nggak tahu siapapun bisa jadi juaranya di hari terakhir ini. Betul, kita penasaran juga dari tim TS kali ini bakal langsung mengintip ke bagian luar. Mereka berada tepat di ujung zona. Depan mereka open field, jadi mereka perlu berwaspada jangan terlalu open, jangan terlalu cepat masuk ke zona kalau belum memastikan kekosongan di ujung circle-nya. Dan benar saja sudah ada tim yang memantau mereka juga, Navi, Meku, Smoke kali ini sudah memantau pergerakan TS yang lagi pengen maju ke depan. Oke, ada tapping menggunakan M4 dari seorang Meku berusaha untuk merusak vehicle dari tim yang berada di depannya. Itu ada 1 vehicle, 2 vehicle menjadi target, sementara itu tim Secret dalam 1 vehicle diisi oleh 3 player sekaligus bakal lanjutkan rotasi, tapi di depannya ada kelas Digital Athletics. Bahkan bentrok satu sama lain, tim Secret udah mulai turun dari vehicle-nya, sementara dari arah sisi kirinya juga ada tim Footballers. Iya, kita penasaran juga dari pergerakan tim Secret pelan-pelan maju ke depan. Ada 2 lawan yang mulai terpantau dari layar kita, ada DA dan juga ada tim KP. Tapi terdekat adalah tim DA di mana mereka bakal bertemu dengan bentar lagi sih harusnya, di mana DA masuk ke dalam cave-nya kali ini ya. Iya, ternyata DA tuh berada di bawahnya. Itu aku pikir mereka bakalan bentrok, ternyata enggak. Kelas Digital Athletics justru berada tepat di bawah. Ini udah gak ketahuan banget, vehicle-nya udah berhasil bisa diamankan. Di-save oleh seorang Silas. Iya, kita penasaran juga dari DA Silas sudah masuk ke dalam cave-nya. Dan lagi berharap lah kali ini zona pindah ke arah mereka lagi supaya mereka bisa melakukan blokiran terhadap cave dan meminimalkan jalur masuk ke dalam cave-nya. Tapi lagi penasaran juga dari tim Aero bakal langsung menabrak ke arah Nova, tapi Super Una yang menabrak kali ini harus tersungkur juga ke arah tanah. Lemparan smoke coba untuk membutakan vision musuh dan juga menyelamatkan temennya. Kali ini King bakal coba untuk masuk dan langsung menghabiskan Super Una sekaligus menyelamatkan temennya Order Ye dalam posisi knock. Iya, backup dari Aero Wolf itu sedikit terlambat karena ada 1 player yang terknock out dari tim Aero, bakalan memilih untuk revive dulu dan Super Una bakal dipulangkan ke arah lobby, berarti Aero Wolf menyisakan 2 player terakhirnya. Iya, kita penasaran juga dengan Lare pelan-pelan bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk membutakan vision lawan. Dari tim Nova XQF juga perlu pindah posisi, di mana zona kembali pindah melawan dari bagian bawah, pindah ke bagian lebih arah utara kali ini ya. Dan RRQ pun terpantau dengan 4 anggota mereka dan juga 6 kill yang sudah dikantongi di awal permainan. Padahal baru 1 tim dipulangkan ke arah lobby. Iya. Berarti cukup banyak membincang-bincangkan tim lainnya. Iya benar, banyak banget tim yang pincang-pincang, sementara itu Alpha Seven dan juga RRQ dia berbarengan melakukan rotasi. RRQ mengambil sisi bagian kanan dan juga Alpha Seven di sisi bagian kiri. Sementara itu terdengar 1 player, terdengar 1 step bakal langsung diterobos ke dalam cave. Seorang Navi berusaha men-takedown, tapi ada Alpha Seven yang datang tiba-tiba ada spray dan menggunakan Uzinya, tapi nggak bisa bertahan. Meku harus dipulangkan ke arah lobby. Ini kelas Digital Athletics tiba-tiba dibantu oleh Alpha Seven. Sementara itu KP juga kedatangan tamu RRQ memborbardir pertahanan dari Konina Power. 1 player masih bisa diamankan dari RRQ, berusaha mencari celah lagi, berusaha meluangkan 1 player lagi yang sudah didapatkan. Frozen juga harus membeku begitu aja. Sementara menyisakan 2 player dari Konina Power. Betul, kita bakal kayaknya diserang Gonzo juga Akzer menyisakan 2 pemain doang. Tapi Aero sayang banget perlu pulang ke arah lobby pada game kita yang ketiga kali ini ya. Dan Ernie melempar bom tampaknya masih kena jendelanya dan pantul kembali. Gagal masuk ke bagian rumah dari tim Konina Power kali ini. Dan Gonzo dalam posisi nge-prone, di baliknya ada Akzer yang berusaha untuk nge-cover juga. Memastikan Gonzo bisa mundur ke belakang dan menyelamatkan posisinya. 2 anggota KB masih bertahan juga menghadapi 3 anggota dari tim RRQ yang sedang on fire dengan 8 kill yang dikumpulkan di awal permainan kali ini. Iya, dari RRQ juga KP juga memiliki PR selanjutnya untuk masuk dalam circle. Sementara itu granat dari seorang Silas, dia berhasil menumbangkan seorang Matoy. Sementara itu Silas terkena spray damage dari arah belakang. Alpha Seven berusaha mengganggu pergerakan dari kelas Digital Athletics. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim DA pelan-pelan sudah mempunyai posisi, sudah menok lawannya juga. Akan menekan dan menampung pergerakan dari Malva 7 yang kali ini harus stuck di bagian high ground tanpa cover yang memadai kali ini ya. Dari Alpha 7 pun harus perhatikan 2 sisi, di bagian bawah DA, di kiri mereka juga ada tim lain yang sudah mengunci pergerakan mereka. DA Silas menembak juga ke bagian depan, cuma belum berhasil menumbangkan lawannya, tapi zona akan bergerak dalam waktu 20 detik dan Sena Texa menumbangkan 1, bahkan 2 pemain dari tim DA. Menyisakan 2 lagi bertahan di N1, tapi Selim berhasil menumbangkan lawannya. Silas berikan covering fire lagi, tapi belum berhasil menumbangkan lawannya, tapi di lain sisi Navi pulang ke arah lobby. Oke, sementara bakal langsung jadi push oleh seorang Mavioso. Ada lemparan granat yang sangat amat matang untuk menumbangkan 2 player dari kelas Digital Athletics. Bakal langsung diserbu through the smoke. Ada spray tapi justru malah Selim didapatkan oleh granat seorang Alpha Seven. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Ray masih bersembunyi di balik cave. Posisinya masih nggak ketahuan. Sementara dari sisi bagian atas ada Silas berusaha ngegocek-gocek ke area bawah. Ada spray down ke arah depan menggunakan G36, tapi terlalu sulit. Ada 2 player langsung di spray down.
dan Silas juga harus tertumbang. Satu demi satu player dari kelas Digital Athletics harus dipulangkan ke arah lobby. Oh iya, kita bakal kayak dari seorang Ray, seorang diri bertahan. Terjepit di dalam cave, akan menebelkan sakitnya Blue Zone di Vikendi kali ini. Tanpa ada dukungan dari teman-temannya kali ini, kan dia seorang diri bertahan. Sedang kita bakal dari tim BTR tampaknya sudah mulai aktif. Fight kali ini di mana Ryzen mendapatkan kill dan juga 2 kill dikantongi oleh tim BTR. Kita bakal lihat apakah dari BTR bisa kembali memiliki performa yang baik mengingat dia adalah King of Vikendi. Tabrakan juga ke arah tim A1, Dante mulai tumbang trading dengan seorang Zuxi. Tapi backup dari seorang Shoykot mulai nembak juga ke arah tim BTR dan ada juga bantuan dari tim BTR lainnya. Ryzen kawan-kawan sudah mulai berikan covering fire ke arah tim A1. Ada lemparan molotov juga ke arah depan berusaha menggunakan player-player dari Bigetron. Ini A1 juga Shoykot, dia lebih memilih untuk step back karena Bigetron dia masih ada 4 player, bahkan sulit banget untuk di counter. Sementara itu Shoykot dia berusaha untuk proning aja menghindari fight supaya posisi nggak tahu. Tapi 4 player dari Bigetron Red Alliance dia nggak mau kasih lepas, terus dicari di mana Shoykot berada. Mereka depan dan Uzi dari seorang Liquid berhasil menyapu bersih player terakhir dari A1. Betul, kita bakal kain juga dari tim 4AM kali ini dalam posisi cukup enak karena depannya ada satu cover yang sangat memadai dari bagian rumah-rumahnya. Tapi lemparan bom serang sini menuju ke arah tim RRQ juga di mana Arnika ini harus terjepit dan gak bisa kejar kemana-mana. Dan lemparan bom hampir berubahkannya kali ini ke arah lobby, tapi Ernie bakal menghindari bomnya, pindah posisi ngepron kembali, tapi kali ini gak akan miss. Suk memulangkan RRQ ke arah lobby. Wow, Bigetron masuk ke top 5. Ini performa yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh Bigetron Red Alliance. Dan ini adalah WWCD forecast 4AM ada 80,1%. Bigetron 69,5% dan kelas Digital Athletics juga harus terfinish di posisi kelima, membuat Bigetron semakin dekat lagi untuk mendapatkan WWCD. Betul, tapi kali ini BTR harus berhadapan dengan salah satu tim terkuat di PMGC juga kali ini, yaitu 4AM. Masih lengkap juga roster mereka kali ini sementara waktu ya 4 lawan 4. Di mana TSJ, tim yang patut diwaspadai juga, dan juga Futbolis lengkap semua. Ini udah 4 raksasa lengkap dengan 4 anggota mereka akan berhadapan di circle kita yang terakhir, ke-7 dan ke-8 kali ini. Wow, ini circle. Dari masing-masing tim berhasil melakukan masuk ke dalam bibir circle. Sementara itu tadi juga ada spray yang dilanjutkan oleh Futbolis. Dan Futbolis terkena tappingan damage sepertinya dari arah lainnya. Ini udah benar-benar sulit banget. Dan Luxi berhasil mendapatkan satu player dari Futbolis. Lovazin harus ter-knock out. Betul, kita bakal kayak ini juga dari tim 4AM pelan-pelan sudah mulai menyebar. Di mana TS kayaknya juga mulai menyebar maju ke depan, di mana mereka berada di low ground, tidak terpantau oleh tim-tim dari kanan kiri mereka kalau mereka bertahan di balik gunungnya. Tapi sementara dari BTR langsung 14 dengan kendaraan juga, 14 dua sisi berdempetan tepat di sebelah tim 4AM. Lemparan bom milik Kokonan juga menuju ke arah tim BTR, tapi 2K bakal tumbang sama seorang Liquid. Kayaknya kita bakal dari tim BTR menyebar dengan cukup rapi, tapi cover mereka sangat terbatas. Oke, Liquid menjaga sisi bagian belakang backline-nya dari Bigetron Alliance, tapi Liquid terkena spray yang sangat menyakitkan sehingga Liquid harus ter-knock out sementara waktu, bahkan dicoba di-revive oleh seorang Ryzen dan ada suppressing fire dari seorang Swan berusaha memporak-parandakan defensive line dari Bigetron Red Alliance. Iya, kita bakal kayak juga dari tim BTR dengan cover yang seadanya. Mereka bertahan kali ini menghadapi tim 4AM, tapi tampaknya Liquid dan posisi knock perlu di-save oleh Ryzen, di mana Luxi dan juga Zuxi menjadi ujung tombak dari tim BTR di bagian depan menghadapi tim 4AM, tapi TS masuk dari belakang. Tampaknya anggota BTR mulai ke-take down one by one, di mana Ryzen masih nahan sakit sebelum, tapi Ryzen berikan covering fire dan juga backstep yang sangat baik ke arah tim Secret Jin. Ryzen akhirnya ketekan juga dan harus menahan sakitnya Blue Zone sekaligus tembakan dari tim 4AM, tapi dari BTR masih menyisakan seorang Luxi di balik asap, di balik cover. Masih bertahan dan coba kali apakah dia bisa memaksimalkan flashing point dia pada kali ini. Oh, ada spray menggunakan berry dari seorang Suk berusaha menggunakan, dan ada lemparan utility dari tim Futbolis berusaha menembus pertahanan dari 4AM. Vehicle juga udah boleh dimanfaatkan oleh Futbolis untuk melanjutkan rotasinya untuk membuat fortingan sementara waktu ini 4AM dan Futbolis sama-sama masih utuh. Sama-sama masih menyisakan 4 player, sementara tim Secret Jin misalkan 3 player dan Bigetron Red Alliance masih misalkan 1 player. Iya, kita bakal kain juga dari pergerakannya tim Futbolis tampaknya sedikit terjepit ya oleh Blue Zone, tapi dengan mereka berada di ujung zone, mereka tinggal maju dikit lagi dan melakukan forting. Iya benar, tinggal dikit lagi masuk dalam circle. Ini kalau misalkan kita lihat Luxi ya, last man standing dari Bigetron Red Alliance memiliki PR yang cukup banyak untuk masuk dalam circle. Sementara itu 4AM masih fokus untuk fight ke arah tim Futbolis. Satu kepala tadi diraup kelihatan, tapi justru malah 1 player dari 4AM yang harus tertumbang. BTR
tampaknya harus pulang di posisi keempat. Tapi still, Gak apa-apa. hashtag nice try. Nice try. Nomor 4, kill 6 masih membawa cukup banyak poin kali ini ya. Cukup efektif permainan dari tim BTR di bisa dibilang 3 game pertama bermain dengan sangat-sangat baik ya. Masuk top 4 di 3 game. Oke, dari 4AM juga udah mulai keluar dari compoundnya, udah mulai keluar dari zona nyamannya. Dan ada lemparan utility dari seorang Suk ke arah depan, berusaha menembus footballnya. Sementara itu Cosmos lagi proning-proning aja. Sementara itu Tukai menekan Everest spray dan ke arah depan, belum berhasil melakukan visionnya ke arah tim footballist. Iya, kita bakal kain juga dari tim footballist pelan-pelan menggunakan smoke setup sebagai cover mereka. Di mana TSJ mulai menangahan sakitnya Blue Zone. Kengzo masih melakukan healing di luar zona, tapi one by one anggota mereka mulai di pick off oleh tim 4AM yang masih kokoh dengan 4 anggota mereka. Dari Lulus juga masih bertahan dengan lemparan bom yang akan dikokang ke arah tim 4AM. Lemparan bom yang cukup meleset, tapi akan coba memberikan pressure ke arah tim 4AM. Oke, ini satu demi satu player tumbang, Spawn juga harus ter-pick off, 2K juga harus ke pick off posisinya. Ini dari masing-masing dari 4AM, baik 4AM maupun footballist, dia masih mempunyai obstacle dan ternyata Suk berhasil di-pick. Berhasil ditumbangkan 2 player dari 4AM berarti ter-pick off. Betul, dari footballist tahu bahwa ini chance mereka untuk maju ke depan. Mereka langsung melakukan smoke setup dan juga lemparan bom. Tapi sayang banget Solkai tersungkur ke arah tanah. Dan ini kali ini dari tim footballist yang harus melakukan penurunan tempo untuk menyelamatkan temannya dalam posisi knock. Kengzo, akankah dia mengganggu arah dari pertempuran kali ini? Tapi kita bakal lihat seorang Sinhe langsung merupakan satu player dari footballist lagi menyisakan Raum dan juga Luz bertahan. 2 orang saja. Kengzo pun tumbang menyisakan 2. Tim terakhir 3 lawan 2 kali ini untuk tim 4AM dan juga tim footballist. Itu dia, plan ter-pick off dari 4AM udah berhasil bisa di-reverse. Sementara itu 4AM benar-benar memberikan suppressing ke arah tim footballist. Ini 4 lawan 4 posisinya sekarang dengan total footballist 1 player yang ter-pick off. Ini 4AM semakin dekat lagi dengan footballist bakal maju. Hasaki udah touchdown. Lagi dari sisi kanan, sementara itu Spawn menekan ulti, masih menekan 1 player dari Raum. Sementara itu bakal langsung di-push kanan dan kiri. 4AM benar-benar rapi banget berhasil mendapatkan winner chicken dirinya di match yang ketiga. Dengan jumlah kill 11 per game kali ini membuat 4AM kembali memperoleh hasil poin yang luar biasa banyak. Wow. Congratulations bagi